Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hamdani. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menganalisis masalah tentang daur ulang kantong plastik. Perlu kita ketahui bahwa kantong plastik merupakan salah satu produk plastik sekali pakai yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Namun kantong plastik yang tidak terurai dengan baik menjadi salah satu penyumbang utama polusi lingkungan, terutama di lautan dan sungai. Jadi masalah ini bertujuan untuk menganalisis proses daur ulang kantong plastik, implementasinya, hasil yang dicapai, strategi pemasaran yang digunakan, dampaknya, serta evaluasi keseluruhan dari proyek daur ulang kantong plastik. Nah, di sini saya akan menceritakan beberapa proses daur ulang kantong plastik. Yang pertama yaitu pemilihan dan pengumpulan. Nah, proses pertama itu pengumpulan dan pemilihan kantong plastik. Nah, kantong plastik itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti eh, di rumah tangga, eh, di toko retail, dan tempat umum. Setelah itu, kantong plastik dipilih berdasarkan jenisnya. Untuk proses yang kedua yaitu proses pembersihan. Kantong plastik yang udah dipilih tadi kemudian dibersihkan dari kontaminan seperti label, tinta, atau sisa makanan. Nah, proses ini penting untuk memastikan kualitas bahan daur ulang yang tinggi. Nah, jadi proses pembersihan ini sangatlah penting. Untuk proses yang ketiga yaitu proses penghancuran dan pelelehan. Nah, setelah pembersihan, kantong plastik yang bersih akan dihancurkan menjadi serpihan kecil dan kemudian dilelehkan. Untuk yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi ini dapat menghasilkan pelet plastik yang digunakan untuk membuat berbagai produk baru seperti kantong plastik daur ulang, bahan bangunan, atau produk lain yang memanfaatkan plastik daur ulang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setantan dari kelas administrasi bisnis. Baik, jadi di sini itu saya akan menjelaskan proses implementasi dan hasil daur ulang dari kantong plastik. Jadi implementasi proyek daur ulang itu memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan masyarakat. Dan ada juga beberapa tahapan utama implementasi dari daur ulang kantong plastik. Yang pertama itu kebijakan dan regulasi. Jadi pemerintah memberlakukan kebijakan yang mendukung daur ulang kantong plastik sekali pakai dan pemberian insentif untuk penggunaan kantong plastik daur ulang. Yang kedua itu pengembangan infrastruktur. Jadi investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mengumpulkan, pemilihan, dan pemrosesan kantong plastik, seperti fasilitas pengumpulan limbah dan pabrik daur ulang. Ada edukasi dan kesadaran publik. Jadi seperti kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang kantong plastik dan cara melakukannya. Dan yang terakhir itu ada hasil implementasi. Dan di sini juga ada 3 tahap hasil implementasi daur ulang kantong plastik. Yang pertama itu pengurangan limbah. Jadi penurunan jumlah kantong plastik yang
berakhir di tempat pembuangan akhir dan lingkungan. Yang kedua, peningkatkan daur ulang. Meningkatnya jumlah kantong plastik yang diatur atau yang didaur ulang dan digunakan kembali dalam berbagai produk. Dan untuk yang terakhir itu ada peluang ekonomi. Jadi pertumbuhan industri daur ulang plastik yang menghasilkan lapangan kerja baru dan produk yang bernilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gunavandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan dampaknya. Strategi pemasaran untuk produk daur ulang dari kantong plastik harus menekankan nilai lingkungan dan keberlanjutan. 1. Ada branding ramah lingkungan. Produk dari kantong plastik daur ulang diberi label ramah lingkungan untuk menarik para konsumen. Yang kedua ada kampanye kesadaran. Menggunakan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran berapa pentingnya tentang manfaat produk dari daur ulang. Selanjutnya ada dampak strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan terhadap produk yang dibuat dari kantong plastik. Yang kedua ada pengurangan polusi plastik. Berkurangnya limbah plastik yang mencemari lingkungan berkat meningkatnya kesadaran dan penggunaan produk daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma. Saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi keseluruhan proyek secara berkeseluruhan. Yang pertama ada peningkatan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, penguatan kebijakan. Pemerintah harus lebih aktif dan mengimplementasikan dan menguatkan kebutuhan yang mendukung daur ulang sampah plastik, termasuk pemberian insentif bagi industri. 3. Peningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan bagaimana berpartisipasi dalam program ini.